Dahsyatnya santet dari desa di pesisir selatan Sumatera Barat. Deru suara pesawat terbang membelah langit kampung Nibuang, pesisir selatan Sumatera Barat. Mak Mayang menengadah ke langit dengan senyuman bahagia, tangannya melambai seperti anak-anak kecil lainnya yang melambai dan selalu berteriak menyebut kata pesawat, pesawat. Di setiap kali ada pesawat lewat melintasi langit kampung, baik itu pesawat yang menuju Padang ataupun menuju Jakarta. Namun, tidak seperti bocah-bocah kecil itu yang tersenyum bahagia sampai ekor pesawat itu hilang dari pandangan. Wajah Mak Mayang malah menjadi sebak. Awan hitam tampak bergelantung di wajahnya yang sudah dihiasi keriput di sana-sini. Tanpa bisa ia cegah, satu persatu bulir air mata jatuh mengalir ke parit-parit kecil yang ada di wajahnya. Tubuhnya berguncang hebat dengan sesengukan yang sangat berat. Mak, kenapa Amak selalu bahagia saat pesawat lewat, lalu menangis setelah pesawat itu menghilang? Tanya Andi, salah seorang anaknya yang menemaninya jalan menyusuri pasir pantai yang beranjak dingin menjelang sore hari itu. Andi memang selalu menyusul Mak Mayang ke tempatnya meraut lidi. Kalau ia pulang dari Padang belum mendapati emaknya di rumah, jawaban kakaknya setiap kali ditanya di mana Ama, begitu Andi memanggil ibunya sewaktu dia pulang kampung sekali sebulan, selalu menjawab di Muaro, satu lokasi di ujung kampung, tempat laut bermuara bertemu dengan sungai yang memisahkan kampung Nibuang dengan sawah liek Pasar Baru Bayang. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama mengendap di benak Andi, namun baru kali ini ia berani bertanya. Hatinya selalu ikut melangsa ketika mendapati amaknya menangis. Jika Amak bisa berbagi beban dengannya, ia akan berusaha ikut memikul. Amak kembali menatap langit yang mulai bersahabat dan tak panas lagi bersinar terik menjelang akan terbenamnya hari itu. Amak seperti sedang mengumpulkan kekuatan untuk berbagi beban perasaan yang selama ini selalu menumpuk dalam jiwanya. Itu semua sesuai pesan kakakmu Ujang, nak. Kalau Mak rindu padanya, pandangilah pesawat terbang yang sedang melintas. Bayangkan Ujang sedang duduk menjadi sopirnya, melambaikan tangan pada Mak dari atas langit. Air mata Ama kembali jatuh berderai, lebih deras, dan ada guru besar yang serasa menghantam dadanya. Suara tangisnya semakin kencang, badannya berguncang hebat. Andi yang melihat maknya menangis separah itu jadi merasa bersalah karena telah jadi sebab bangkitnya kenangan pahit dalam jiwa maknya. Ia memeluk maknya sambil mengusap punggungnya dengan air mata yang juga mengalir deras. Jika memang terlalu berat, Mak, dan membuat Mak kembali terluka, tak usah Mak ceritakan kisah Kak Ujang kepada Andi, bujuknya, karena tak tega melihat Mak yang masih sesunggukan. Ama menutupkan kedua tangannya ke wajah. Tangan keriputnya berusaha menyeka air mata yang masih deras menetes. Dia mengambil ujung selendang, lalu kembali mengusap air matanya yang sepertinya masih menganak sungai. Tidak apa-apa. Semoga saja dengan berbagi kisah kakakmu padamu, beban di hati Amak menjadi lebih ringan, jawab Mak setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya dengan perlahan. Ujang, kakak dari Andi, meninggal saat usianya masih anak-anak di sekitaran tahun 50-an. Umurnya masih 5 tahun kala itu. Dia anaknya aktif, penuh semangat, matanya bulat bersinar tajam, penuh rasa ingin tahu, dan senyumannya mampu meluluhkan hati siapa saja. Rambutnya ikal, selalu sedikit berantakan karena kebiasaannya berlari di pematang sawah saat menemani Ama ke sawah ataupun sedang mengejar layang-layang atau sekedar bermain petak umpet dengan anak-anak tetangga.
Dia juga hobi bermain-main di pantai, bermain ombak, atau ikut mandi-mandi bersama sang ayah. Cita-citanya besar untuk ukuran anak seusianya. Ya, Ujang ingin menjadi pilot. Setiap kali pesawat terbang melintas di langit biru, Ujang akan berhenti dari apapun yang sedang ia lakukan. Dia akan berlari keluar rumah dan menunjuk ke arah atas dengan penuh semangat. Mak, lihat mak. Ujang suatu saat nanti akan nyetir pesawat, mak, teriaknya. Tangan kecilnya membentuk isyarat pesawat yang melaju. Ujar Ujang menirukan suara pesawat sambil sesekali berteriak bahagia dan melonjak-lonjak. Begitu, yang tersisa dari penglihatannya hanya ekor pesawat atau sisa dengungan yang hilang di balik awan. Cita-cita Ujang menjadi sopir pesawat terbang tak bisa dialihkan. Dia belum tahu yang namanya pilot karena dia menyamakan sebutan orang yang membawa kendaraan bermesin sama dengan sopir. Di sini Ama hanya tersenyum geli kala mengenang celoteh kecil dari Ujang. Dia pernah berjanji kepada orang tuanya jika sudah besar nanti ibunya, Ma, bakal didudukannya di kursi belakang pilot melihat dia menyopiri pesawat. Ma hanya tertawa senang saja dikala ia menanggapi celoteh dari mulut Ujang yang mungil dan tidak ada keinginan Ma untuk mematahkan cita-citanya. Karena kalau dipikir, manalah mungkin anak nelayan seperti kakakmu bisa menjadi seorang pilot. Cita-cita kakakmu itu terlalu tinggi. Ma kembali tersenyum mengenang memori indah bersama Ujang. Kata Ma benar adanya, ya. Mereka hanya orang kecil, mana mungkin bisa meraih cita-cita setinggi itu. Ama yang merupakan bintang kelas kala itu saja tidak tamat sekolah rakyat karena terkendala biaya sekolah. Ama putus sekolah dan langsung dinikahi nenek di usia yang masih belia sesuai adat masyarakat Minang sebelum dan sesudah era kemerdekaan. Mak pun tidak pernah berupaya untuk mematahkan semangat Ujang, bahkan dia menyemangati Ujang agar bisa berjuang meraih cita-citanya. Kadang dia sambil bercanda, tapi Jang, Mak kan takut naik pesawat. Ama kan penggamang, naik pohon saja kaki Mak gemetar. Apalagi kalau terbang tinggi di atas langit. Bisa terbit peluh dingin, Mak. Canda Mak waktu itu padanya. Mak tidak usah takut. Nanti Ujang gendong Mak naik pesawat. Jadi Mak gak usah takut lagi naik pesawat. Mak kan duduk di belakang Ujang. Kalau Mak takut Mak bilang saja, biar Ujang pelankan lari pesawatnya. Jawab Ujang cerdas. Ujang janji ya. Mak tunggu Ujang gendong Ama nanti naik pesawat. Nah, sekarang Ujang rajin-rajin mengaji dan jadi juara kelas kalau sudah masuk sekolah nanti agar bisa menjadi sopir pesawat terbang, kata Mak dengan senyum bahagia. Ya Mak, Ujang janji. Ujang akan rajin mengaji dan jadi juara satu kalau sudah sekolah nanti, jawabnya yakin. Cita-cita Ujang yang ingin menjadi sopir pesawat terbang tidak hanya diceritakan pada ibunya, tapi pada semua orang kampung yang juga suka melihat pesawat melintas di langit. Dia dengan bangganya mengatakan bahwa pada suatu saat nanti dialah yang akan menyopiri pesawat terbang itu. Tapi tidak semua orang seperti Ama. Tepatnya lebih banyak yang mematahkan semangatnya daripada mendukungnya. Woi, kamu itu orang miskin. Abahmu hanya seorang nelayan. Makmu itu seorang petani. Ketinggian cita-citamu. SD saja kamu bisa saja tidak tamat seperti amakmu. Kata ibuku, cita-citamu ketinggian seperti makmu yang ingin jadi guru. Jangankan jadi guru. SD saja makmu tidak ada uang, putus sekolah deh. Paling nanti kamu jadi nelayan seperti abahmu. Cemooh teman-temannya, bahkan sampai orang dewasa padanya juga berani mengatakan itu, mencoba mematahkan semangatnya. Tapi Ujang lagi-lagi tidak peduli. Keinginannya menjadi sopir pesawat terbang sudah final, tak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Hingga pada suatu hari, saat Ama sedang kumpul-kumpul bersama ibu-ibu lainnya sambil mencari kutu di jenjang rumah, ditemani angin laut yang bertiup sepoi-sepoi, seorang pedagang kebutuhan rumah tangga berkeliling singgah menawarkan dagangannya. Pedagang itu kemudian terpana melihat Ujang yang dengan lincah berlari ke sana kemari bermain bersama teman-temannya.
Matanya mengikuti gerak langkah Ujang, hampir tak berkedip. "Itu anak siapa, Bu?" tanyanya tanpa melepaskan tatapannya pada Ujang. "Anak saya, Pak," jawab Ama dengan senyum tipis sambil melihat-lihat wadah plastik yang dijual pedagang itu. "Jaga dia baik-baik ya, Bu. Jika nanti dia besar, cita-citanya akan tercapai. Dia akan membuat keluarga ibu bahagia. Dia bisa mengangkat derajat keluarga," ucapnya seperti layaknya seorang peramal. "Amin ya robbal alamin," doa Ama waktu itu sambil mengusapkan kedua tangan ke wajah. Ama tidak peduli pada bibir mak-mak lainnya yang terjungkal ke bawah, tanda tidak senang dengan pujian yang diterima Ujang. Hanya Ujang yang diramalkan pedagang yang sepertinya memiliki mata batin yang tajam. Anak-anak lain sama sekali tak dianggap, padahal sama-sama bermain dengan Ujang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ujang menjalani hari-hari seperti biasa. Namun pada suatu malam, saat dia ingin buang air besar, dia berteriak kesakitan. Kotorannya tidak bisa keluar, padahal sudah sangat sesak. Buang air kecil juga tidak bisa. Ujang memekik dengan panik dengan keringat sebesar biji jagung yang mengalir di sekujur tubuhnya. "Ma, Mbak, tolong, perut Ujang sakit, pipisnya tidak keluar, padahal sudah sesak," teriaknya kesakitan. Ama dan Aba sangat panik waktu itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aba akhirnya menggendong Ujang, lalu membaringkannya di depan tempat ia biasa tidur. Ama tergopoh-gopoh mengambil lampu templok di dinding sebagai satu-satunya penerangan di rumah. Kala itu hanya rumah orang kayalah yang mampu membayar listrik. Ama mengambil minyak tanah di dalam lampu templok, lalu mengusapkannya ke perut Ujang. Kala itu, di era tahun 50-an, masyarakat mengandalkan minyak tanah sebagai obat yang ampuh untuk mengobati sakit perut ataupun masuk angin. "Sakit, Mak. Ujang mau pipis, tapi kayak ada yang menahan pipis Ujang untuk tidak keluar," ucapnya sesenggukan. Dulu, akses kesehatan tidak seperti sekarang, di mana ada satu bidan tiap satu kampung. Satu-satunya tempat berobat hanyalah dukun atau orang pandai yang paling cepat. Ayahnya Ujang akhirnya memanggil Angku Mali ke rumahnya malam itu juga. Aba menerobos dinginnya angin malam dengan hanya bertemankan penerangan dari daun kelapa kering yang dijalin sedemikian rupa. Tidak lama kemudian, Angku Mali pun datang dan ia pun langsung melihat keadaan Ujang dengan kemampuan penerawangan gaibnya. Cukup lama dia memejamkan mata, namun kemudian matanya terbuka nyalang seperti ketakutan. "Terlalu kuat guna-guna yang dikirim orang untuk anakmu. Saya bukan tandingannya. Carilah dukun lain. Maaf, Angku tak bisa menolong. Kalau dipaksakan, maka orang bertua itu mengancam akan membunuh Angku dan keluarga Angku," katanya, yang kemudian segera angkat kaki dari rumah dengan keringat dingin di sekujur tubuh. Aman dan Aba waktu itu hanya bisa mengucapkan terima kasih pada Angku Mali, lalu mengantarnya turun ke halaman sampai tiba rumahnya kembali. Sementara Ujang masih terus bergulingan menahan rasa sakit di atas dipan kecil. Ujang baru berhenti menangis saat air matanya tak ada lagi yang bisa mengalir. Suaranya perlahan hilang dan dia kecapean menangis, lalu akhirnya tertidur. Sementara Ujang tertidur, kedua orang tuanya bisa beristirahat. Abah harus tidur karena besok pagi dia harus pergi ke laut mencari ikan. Pagi harinya, tinggallah Ama dengan Ujang dengan rasa sakit yang coba dia tahan. Dia adalah anak yang perasa. Melihat Ama menangis karena sedih melihat penderitaannya, dia pun tak tega. Sedapat mungkin Ujang menahan rasa sakitnya. Ia tak tahan keluar dari mulutnya. Dia malah menyeka air mata Ama dengan tangan mungilnya. "Mak, jangan menangis. Ujang sudah tidak sakit lagi, Mak. Ujang sudah sehat. Nanti Ujang main-main lagi ya, Mak," ucapnya sambil beringis dengan air mata menggenang di kedua sudut matanya. Begitu,
Kabar begitu cepat menyebar, entah siapa yang menyampaikan, namun beritanya menyebar bak air bah yang menyapu seisi kampung. Beberapa kerabat dekat berdatangan, termasuk para tetangga. Mereka ikut prihatin dengan sakit yang diderita oleh Ujang. "Coba bawa ke dukun pasar baru, Teh," kata salah seorang tetangga dengan wajah prihatin. Dukun di Tarusan juga bagus, Teh," jawab tetangga lainnya sambil menceritakan pengalamannya berobat dengan dukun itu. Mak mendengarkan semua saran, lalu mulai menentukan pilihan dukun mana yang akan didatangi terlebih dahulu. Dengan menjual emas simpanan, Ama membawa Ujang dari dukun yang satu ke dukun yang lainnya. Setelah para dukun itu melihat kondisi Ujang, mereka semua seperti orang ketakutan. Jawaban mereka pada intinya sama dengan angku maling. Setelah semuanya hasilnya nihil, uang simpanan sedikit demi sedikit tergerus habis. Ama hampir putus asa. Namun Ama tidak ada kenal kata menyerah. Dia terus berusaha mencarikan kesembuhan buat Ujang. Waktu itu, zaman tidak seperti sekarang. Ada yang pandai meruqyah dulu. Tidak ada yang punya kemampuan seperti itu. Meskipun ia bergelar seorang ustadz di kampung mereka, tidak ada satupun membuka praktek ruqyah. "Coba bawa ke dokter rumah sakit M. Jamil di Padang, Teh. Mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya," saran salah seorang sanak saudara yang baru pulang dari Padang. Dia selama ini merantau ke kota Padang karena satu keperluan. Dia pun pulang kampung dan menyempatkan diri melihat Ujang. Dia ikut prihatin melihat keadaan Ujang yang mulai kurus karena ia takut makan maupun minum karena deraan sakit saat buang hajat. Karena tak makan dan tak pula banyak minum, nutrisi yang masuk ke perutnya sangat sedikit sehingga Ujang mulai terlihat seperti busung lapar, kurus, dan perutnya terlihat buncit. Ama akhirnya menggadaikan batang kelapa untuk bekal uang ke rumah sakit dan membawa bekal untuk tinggal sementara bersama sanak saudara yang tinggal di dekat rumah sakit. Waktu itu, Ama menumpang di rumah sanak saudara yang tinggal di Purus 3. Dari Purus 3, Ama menumpang bemo untuk sampai di rumah sakit M. Jamil di kota Padang. Ujang kemudian diperiksa oleh dokter yang bertugas di hari itu. Dokter itu melakukan pemeriksaan menyeluruh seperti perut, mendengarkan detak jantungnya, dan bahkan mengambil sampel darah. Namun, setelah beberapa jam, dokter itu keluar ruangan dengan wajah yang bingung. "Tidak ada yang salah secara fisik, Bu. Mungkin ini hanya gangguan pencernaan ringan. Saya akan berikan obat pencecar dan antibiotik dulu ya," kata dokter itu. "Baik, Pak Dokter. Semoga anak saya tidak kesakitan lagi," doa Ama. Ama pun pulang ke rumah kerabat itu dengan setumpuk obat, berharap Ujang akan segera sembuh. Ama pun berpamitan pulang kampung di hari berikutnya. Akan tetapi, harapan untuk sembuh pun pupus. Obat-obatan itu tak membantu sama sekali. Ujang semakin sering menjerit, terutama saat mencoba buang air besar atau kecil. Setiap usaha untuk buang hajat selalu berakhir dengan tangis kesakitan yang mengiris hati. "Mak, sakit, Mak. Sakit sekali," teriaknya. Tubuh kecil bergulingan di dipan kecil. Dia tetap tak mau menangis karena Ama sudah menangis duluan. Malam demi malam, jeritan Ujang menggema di rumah panggung mereka, membuat para tetangga ikut terbangun. Ada yang datang menjenguk dan ikut mendoakan, tapi tak ada yang bisa meredakan penderitaan Ujang. Tubuhnya makin kurus, pipinya cekung, matanya yang dulu berbinar kini redup penuh keputusasaan. Ama tak pernah lepas dari sisi Ujang, memegangi tangan kecilnya yang semakin dingin, berdoa dengan air mata yang tak pernah kering. Aba, yang biasanya pendiam kini mulai kehilangan kesabaran. Dia memukul di dinding rumah dengan tangan, berteriak frustasi di tengah malam. "Apa salah kita? Kenapa anak kita pula yang harus menderita?" Ratapnya memikirkan Ujang, anak lelaki pertamanya. Kegagalan obat dokter tidak membuat Ama berputus asa. Ia tetap semangat mencari obat alternatif.
Hari itu, Ujang dibawa ke pelosok bayang yang terpencil, tepatnya Nagari Muaro Air. Cukup sulit medan yang ditempuh untuk sampai ke lokasi. Mereka pun mendatangi Angku Sudi, seorang dukun tua yang pamornya sudah kesohor ke santero bayang. Angku Sudi dikenal bisa berkomunikasi dengan roh para leluhur. Dengan wajah keriput dan suara serak, ia menggelar ritual di ruang tengah rumahnya. Ia membakar kemenyan. Asapnya membumbung memenuhi ruangan dengan aroma menyengat, mulai membaca mantra dalam bahasa Minang, menyiramkan air yang telah didoakan ke tubuh Ujang yang terbaring lemas. Namun, alih-alih sembuh, Ujang justru menjerit lebih keras seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang melawan. Angku Sudi berhenti, keringat membasahi dahinya. Ia menatap Ama dengan mata penuh ketakutan. Ini bukan penyakit biasa. Ada ilmu hitam yang sengaja dikirim orang untuk mencelakakan anak ini. Entah apa salah anak ini sehingga dia jadi sasaran. Apakah kalian memiliki musuh? Tanyanya. Tidak ada, Angku. Tapi kalau orang menganggap kami sebagai musuh, entahlah, itu di luar sepengetahuan kami. Jawab Ama. Orang yang menyuruh dukun hitam untuk mengguna-gunai anak kamu masih terhitung kerabat dekatmu. Dukun yang melakukan ini sangat kuat. Saya tidak mampu melawannya, kata Angku Sudi terbata yang bagi Ama terdengar seperti petir di siang bolong. Ama terduduk, menangis terseduh, sementara Aba mengepalkan tangan berusaha menahan amarah. Kalau mereka marah, kenapa tidak ditimpakan pada kami saja? Kenapa harus pada anak sekecil ini? Batin Aba tidak mengerti. Ia pun mencoba memindai seluruh wajah para nelayan. Apakah ada yang benci atau cemburu pada pendapatan dari melautnya akhir-akhir ini? Tapi kalau para nelayan, mereka biasanya hanya mengguna-gunai perahunya agar tidak didekati ikan hari itu sampai guna-gunanya dihancurkan mantra dukun lainnya. Pulang dari rumah Angku Sudi, tekad untuk menyembuhkan Ujang tetap menyala. Aba dan Ama masih belum menyerah. Mereka membawa Ujang ke dukun lain dari Pariaman hingga Bukit Tinggi. Ada yang mencoba dengan ramuan herbal, ada yang menggunakan jimat, ada pula yang menggelar ritual besar dengan ayam hitam dan kemenyan. Tapi hasilnya sama, para dukun itu mengaku kalah sakti. Salah satu dukun, seorang pria tua dari Payakumbuh, berbisik dengan nada serius. Ini guna-guna tingkat tinggi. Orang yang melakukannya sangat dekat dengan kalian. Mungkin tetangga atau keluarga sendiri. Kata-kata itu membuat Ama dan Aba saling pandang. Hati mereka dipenuhi kecurigaan. Tapi bagaimana mungkin tetangga dan kerabat mereka adalah orang-orang yang mereka kenal sejak kecil, yang selalu hadir di setiap acara selamatan atau acara keluarga. Siapa orang yang tega melakukan ini pada Ujang, anak yang tak pernah menyakiti siapapun? Di antara tetangga mereka ada Angku Anggek Garang, masih masuk dalam lingkaran Nini Mama Ama. Mereka tinggal di rumah panggung sebelah rumah Ama. Angku Anggek Garang adalah lelaki berusia 50-an kala itu, dengan wajah yang masih sangat kelam. Dia pemarah, meski kulit wajahnya sudah mulai dikerutkan waktu. Ia dikenal pendiam, selalu tak senang kalau melihat keluarga Ama ada kelebihan rizki walau sedikit. Namun, dia pandai menyembunyikan kebenciannya pada Ama dan keluarganya. Dia juga jarang berbicara pada Ama, hanya istrinya saja yang tampak ramah, selalu datang saat di rumah ada acara. Amang memang luput memperhatikan perubahan sikap pada kedua suami istri itu pasca Ujang disebut pedagang barang rumah tangga yang datang beberapa waktu lalu bakal menjadi orang besar dan mengangkat derajat keluarga di tengah orang kampung. Mereka terlihat mulai merasa tidak nyaman karena tidak ada satupun anak lelakinya yang dipuji ataupun diramalkan orang pintar akan menjadi orang hebat. Dan sejak saat itu, sorot matanya terlalu tajam dan senyumnya sering terasa dibuat-buat pada Ujang.
Kedua suami istri itu sering datang ke rumah Ama membawa makanan atau sekedar mengobrol. Dia juga sering membelikan pisang goreng untuk Ujang yang selalu diterima anak itu dengan senyuman lebar. Mak Gaek baik banget sama Ujang, Mak. Kata Ujang suatu hari yang menyebut istri dari Angku Ange Garang sebagai Mak Gaek atau Matua. Tapi sejak Ujang sakit, istri Angku Ange Garang sudah mulai jarang datang. Dia hanya sesekali menjenguk dengan wajah penuh simpati yang entah kenapa terasa dingin. Kondisi Ujang semakin hari semakin memburuk. Tubuhnya tinggal kulit membalut tulang. Ia tak lagi bisa berlari atau bermain di lapangan sawah ataupun di pinggir pantai. Bahkan senyuman yang dulu cerah kini lenyap, tergantikan ekspresi kesakitan yang konstan. Setiap malam Ahmad duduk di samping ranjang, memegangi tangan Ujang, berdoa dengan suara parau. Aba yang tak pernah menunjukkan air mata di depan orang lain sering terlihat menyendiri di beranda rumah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan anaknya. Esok pagi bersama Aba, Ama berencana membawa Ujang sekali lagi ke rumah sakit M. Jamil di Padang. Mereka akan naik mobil bus pagi setelah subuh agar bisa langsung berobat tanpa singgah dulu di rumah kerabat di Purus 3. Sesuai rencana, Ama dan Aba sampai di rumah sakit dan waktu itu langsung ditangani dokter senior, seorang dokter keturunan Belanda yang masih bertahan di Indonesia pasca Indonesia merdeka. Dokter Belanda yang namanya tidak teringat lagi oleh Ama langsung melakukan pemeriksaan. Dokter Belanda ini dikenal sebagai orang yang skeptis terhadap hal-hal gaib tapi memiliki hati yang tulus. Dokter berambut pirang yang mulai memutih itu dan kacamata bulat memeriksa Ujang dengan cermat. Dia membawa stetoskop dan alat-alat modern kala itu untuk memeriksa Ujang. Dia menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa setiap inci tubuh Ujang, bahkan meminta izin untuk melakukan ronsen di rumah sakit. Saya sudah memeriksa semua kemungkinan medis, katanya dengan logat Belanda yang kental. Tidak ada infeksi, tidak ada penyumbatan fisik, dan tidak ada tumor. Secara medis anak ini bisa dikatakan sehat, tapi ada sesuatu yang sepertinya menahannya. Sesuatu yang bukan dari dunia medis. Saya bukanlah orang yang percaya pada sihir, tapi saya harus jujur, ini seperti ilmu gaib, ucapnya. Kata-kata dokter Belanda ini bak pisau yang menikam hati Ama. Ia hampir jatuh pingsan dan jatuh ke lantai jika tidak segera ditangkap Aba dengan lengan kekarnya. Ama tak kuasa membendung tangis dan sesak di dada. Jika itu memang santet kiriman kerabat dekat rasanya, ia sudah menemui jalan buntu mencari dukun yang sakti. Ama akhirnya hanya bisa menangis di dada Aba, tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Abahnya dia menunduk, tangannya gemetar, tak mampu berkata-kata. Ia merasa lemah sebagai ayah, tak mampu melindungi darah dagingnya sendiri. Mereka tahu harapan untuk menyembuhkan Ujang semakin tipis. Hari itu juga mereka ingin membawa Ujang untuk pulang ke kampung. Mereka kemudian singgah dulu di rumah kerabat di Purus 3, sekedar berbasa-basi dan izin pulang hari itu juga. Saat pulang dari rumah kerabat itu, Ujang menahan langkahnya sehingga Ama dan Aba ikut berhenti. Mak, Mbak, tidak usah Ujang diobati lagi. Sekarang belikan saja Ujang kembang gula itu. Kelihatannya enak. Ujang mau tahu rasanya, pintanya sambil menunjuk seorang penjual kembang gula yang sedang dikerumuni anak-anak kecil Purus 3. Abah merogoh kantongnya lalu membelikan Ujang kembang gula langsung 2 buah. Ujang tampak menikmati rasa penasarannya akan benda manis berbentuk busa berwarna-warni itu. Mak, Mbak, nanti kalau Ujang sudah pergi, Ama dan Abah jangan menangis ya. Karena Ujang masih hidup. Ujang ada di setiap pesawat terbang yang melintasi kampung. Lambaikan tangan Ama dan Abah ya. Ujang ada di atas pesawat terbang yang lewat. Maka Ujang nanti akan membalas lambaian tangan Ama
Dengan senyuman indah, pintanya sambil terus menikmati kembang gula. Ya nak, Ama dan Aba akan melambaikan tangan pada pesawat terbang yang lewat. Ama juga akan membayangkan Ama berada di belakang Ujang yang sedang menyetir pesawat. Senyum dan tawa kecil Ama berubah jadi tangisan. Dia merasa Ujang sedang memberikan pesan terakhir. Ama dan Aba memeluk Ujang. Setelah Ujang menghabiskan kembang gulanya, barulah Ama dan Aba menuju loket untuk pulang ke kampung. Aba membelikan Ujang 2 kembang gula lagi untuk makan Ujang selama di jalan. Ama dan Aba sampai di kampung menjelang matahari terbenam. Mendung hitam tampak menggantung di langit, sekali-kali ditingkai bunyi petir yang memekakan telinga. Biar! Ujang terbangun dari tidurnya. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh ketenangan yang aneh, seolah ia sudah pasrah. Dia menarik tangan Mak yang tertidur di samping dipannya, kemudian berbisik dengan suara lemah. Mak, ingat pesan Ujang ya. Jika Ama rindu sama Ujang, lihat saja pesawat di langit. Bayangkan Ujang yang sedang menyetir pesawat itu. Ujang bakal jadi pilot kan, Mak? Yang janji. Ama tidak akan sedih lagi setelah Ujang terbang di langit. Ujar Ujang dengan suara semakin lemah. Ama menangis keras, memeluk Ujang dengan eratnya. Jangan bilang begitu, nak. Ujang harus sembuh. Kalau Ujang tidak sembuh, siapa nanti akan menggendong Ama naik pesawat? Bukankah Ujang berjanji mau gendong Ama? Ratap Ama. Sudahlah, jangan bebani Ujang dengan janji yang berat. Mari ikhlaskan Ujang pergi. Jika ini memang yang terbaik dari Allah, kita sudah berada di ujung pasrah. Bismillah. Jang, kalau Ujang memang mau segera naik pesawat dan menyopirinya, pergilah nak. Aba dan Ama nanti akan selalu melambaikan tangan pada pesawat yang Ujang sopiri. Terbanglah dengan tenang nak, kata Aba. Ikuti ucapan Aba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jang, Ama dan Aba sudah ikhlas. Terbanglah menembus langit. Untuk pertama kalinya, Aba menangis keras sambil menutup mata Ujang dengan perlahan. Ada senyum indah di wajah kecilnya yang sepertinya dijemput malaikat dengan pesawat yang ia impikan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anak surga, tunggu Aba dan Ama di surga ya, ucap Aba yang kemudian menyelosok jatuh ke lantai seperti benang layangan yang putus. Kedua suami istri itu hanya bisa menangis berpelukan sementara nenek Ujang segera menaikkan kain panjang menutupi wajah cucunya dengan derai air mata. Malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, Ujang mengembuskan nafas terakhirnya. Jeritannya yang biasa menggema kini tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Ama menjerit menahan hatinya yang pedih sambil memeluki tubuh kecil Ujang yang kini dingin. Sementara Aba berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah lantai. Kampung Nibuang berduka malam itu. Tetangga dan kerabat mulai berdatangan membawa doa dan air mata. Angku Angek Garang juga datang melayat dengan wajah penuh kesedihan. Dia datang menemui Aba dan berbisik, sabar, ini ujian dari Tuhan. Hiburnya sambil menepuk pelan punggung Aba. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa tidak tulus, meski tak ada yang berani mengatakannya. Ujang kemudian dimakamkan di pemakaman kampung di bawah pohon kelapa yang dulu menjadi tempatnya bermain. Makamnya kecil, ditandai dengan batu nisan sederhana yang bertuliskan namanya. Waktu berlalu, tapi luka di hati Ama dan Aba tak pernah sembuh. Setiap kali pesawat terbang melintas di langit, Ama dan Aba akan berhenti dari aktivitas yang menatap ke atas dan berbisik. Ujang, apa kabar di sana nak? Tanyanya dengan air mata yang masih setia menetes. Aba kini lebih banyak diam, sering terlihat duduk di beranda, meratap langit dengan mata berkaca-kaca. Kampung itu mulai dipenuhi bisik-bisik. Kok bisa ya anak sekecil itu mati dengan cara begitu? Pasti ada yang tidak beres, kata seorang tetangga di warung kopi. Jangan-jangan
Ada yang iri sama keluarga Mak Mayang setelah dia beli banyak emas di pasar baru waktu itu. Lakinya, si Amran, waktu itu kan dapat tangkapan besar terus seminggu berturut-turut, sehingga uangnya bisa digunakan untuk membeli emas, sahut yang lain. Berbagai spekulasi berkembang bak luka yang meruyak karena serangan virus ganas. Meski begitu, tetap tak ada satupun yang berani menunjuk hidung. Ujang, anak yang disayang sebagian warga kampung itu, dan keluarga Ma yang dikenal sebagai keluarga baik hati. Sampai beberapa tahun, kisah keluarganya menjadi bahan utama yang diceritakan turun-temurun. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak terasa sudah 3 tahun berlalu. Mak Mayang dan Pak Amran mulai bisa mengobati luka hatinya akan kepergian anak lelaki satu-satunya itu. Namun, pada suatu hari, kampung Nibuang kembali digemparkan oleh sebuah peristiwa. Angku Angek Garang, kerabat dekat yang tinggal di rumah sebelah, tiba-tiba jatuh sakit. Pada awalnya, dia hanya mengeluh sakit perut dan juga demam, tapi kondisinya memburuk dengan cepat. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering membelalak tanpa sebab. Dia mencoba berobat ke dukun dan juga ke dokter, tapi sama seperti kasus Ujang, dokter tidak menemukan apa-apa. Mungkin akibat stres, kata dokter. Tapi Angku Angek Garang tahu ada sesuatu yang salah. Dia mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang seorang anak kecil yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Dalam mimpi itu, anak itu berbisik, "Kenapa Angku? Kenapa Angku jahat sama aku? Apa salah aku sama Angku?" Tanyanya berulang-ulang setiap ia mulai masuk ke alam mimpi. Anak kecil itu selalu datang dengan pertanyaan yang sama. Angku Angek Garang sudah hampir setengah gila menghadapi teror anak kecil itu. Istrinya, Mak Sari, hampir putus asa karena belum juga ada obatnya. Emas simpanan juga mulai habis tak bersisa. Pohon kelapanya juga sudah habis tergadai untuk berobat. Hingga pada suatu hari, masyarakat Nagari Nibuang dihebohkan dengan kedatangan ABRI masuk desa di Pasar Baru. Mereka mengadakan bakti sosial yang mana salah satu pelayanannya pengobatan penyakit di luar medis. Warga dari berbagai nagari berbondong-bondong datang berkunjung. Mereka punya satu tujuan, sembuh dari penyakit aneh yang sedang mereka derita. Mas Ari juga memutuskan untuk membawa Angku Angek Garang ke acara bakti sosial ABRI itu. Dia ikut mengantri berobat pada dukun sakti terkenal dari tanah Pasundan. Dukun itu bernama Ki Asep. Dia adalah pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang seolah bisa menembus jiwa. Dia dengan sabar dan cekatan melayani orang-orang dari berbagai kampung yang datang untuk meminta bantuannya. Ketika tiba giliran Angku Angek Garang di hadapannya, Ki Asep menatapnya lama, lalu menggeleng sepertinya sangat berat. Asap kemenyan mengepul dari perapian di sampingnya, menciptakan suasana mencekam. Ki Asep memutar kerisnya di wajah Angku Angek Garang yang nampak kuyu, tak ada semangat hidup. "Bapak orang yang berhati jahat. Belum lama ini, Bapak baru saja membunuh seorang anak-anak tanpa ada rasa belas kasihan. Sebenarnya apa salah anak kecil itu kepada Bapak, sehingga Bapak begitu kejam? Dia mendapatkan santet dari Bapak kan?" Tanyanya lantang dan didengar banyak orang. Mereka mulai berbisik-bisik lagi, dan cerita tentang kematian Ujang kembali menjadi pembicaraan hangat. "Bapak tidak akan sembuh. Tidak ada obat untuk menyembuhkan orang yang hatinya sejahat Bapak," katanya dengan suara dalam. "Penyakit Bapak bukan karena tubuh, tapi karena dosa. Bapak telah melakukan kejahatan besar, membunuh seorang anak kecil dengan ilmu hitam yang sangat kejam. Dan anak itu masih keluarga Bapak sendiri." Suasana menjadi hening. Orang-orang yang ikut berobat, yang sebagian besar berasal dari kampung Nibuang, makin deras berbisik-bisik. "Anak kecil? Orang yang mengarah ke Ujang anak Mamayang. Hanya anak beliau yang mati secara tragis dalam usia anak-anak," kata seseorang dengan suara pelan. "Ya, cuma Ujang yang mati dengan cara aneh di kampung kita," saut yang lain. Mak Sari mencoba membela diri, wajahnya pucat seperti kafan. "Hei, jangan asal tuduh.
Saya tidak tahu apa-apa, teriaknya. Suaranya gemetar tapi Ki Asep menggeleng. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Hukuman Bapak sudah semakin dekat. Bertobatlah selagi ada kesempatan, ucapnya lagi. Malam itu, Mak Sari pulang ke rumah dengan wajah ketakutan. Dia mengunci pintu dan jendela seolah takut ada sesuatu yang mengintai. Tetangga yang mendengar cerita dari orang-orang yang ikut berobat pun mulai menjauh darinya. Bisik-bisik di kampung semakin keras. Laki Mak Sari, si Angku Angge Garang lah yang membunuh Ujang dengan santet yang sangat kejam. Tapi kenapa ya? Memangnya apa salah keluarga Pak Amran? Desas-desus itu dengan cepat menyebar ke seantero kampung. Mak Mayang dan Pak Amran juga mendapat kabar itu langsung dari famili yang ikut antre berobat. Beberapa orang mulai mengingat-ingat. Mereka teringat bagaimana Mak Sari pernah iri pada Mak Mayang yang memiliki anak laki-laki calon orang besar. Sementara dia hanya memiliki anak-anak dengan kemampuan biasa-biasa saja. Ada juga yang ingat bagaimana Mak Sari pernah berkata setengah bercanda, kalau Ujang jadi pilot, pastilah keluarga Amran jadi kaya raya. Saat itu, kata-kata itu terdengar biasa, tapi kini terasa seperti petunjuk. 3 hari kemudian, kampung Nibuang kembali diguncang oleh kabar mengerikan. Angku Angge Garang ditemukan tewas di rumahnya dalam keadaan yang tak kalah tragis dari kematian Ujang. Matanya membelalak ke atas, seolah menatap sesuatu yang mengerikan di langit. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit. Tubuhnya kaku dalam posisi tak wajar. Orang-orang yang menemaninya menyongsong. Ajal bersumpah. Mereka mendengar jeritan panjang dari rumah itu malam sebelumnya, jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang bilang, saat Angku Angge Garang sekarat, dia berteriak-teriak, memanggil nama Ujang seolah meminta maaf. Ada pula yang mengaku melihat bayangan kecil di jendela rumah Mas Sari malam itu. Bayangan seorang anak yang tersenyum dingin. Kabar kematian Angku Angge Garang sampai juga ke telinga Mak Mayang dan Pak Amran. Mak Mayang hanya menangis, tak tahu apakah harus membenci atau memaafkan. Pak Amran seperti biasa hanya diam, tapi matanya penuh kepedihan. Mereka tak pernah mau mengungkit lagi masalah itu. Mereka sudah tak sanggup menghadapi kenangan yang terlalu pahit. Tapi setiap kali pesawat melintas di atas langit, Mak Mayang akan menatap ke atas, membayangkan Ujang duduk di kokpit, tersenyum seperti dulu. Dan di malam-malam yang sunyi, orang-orang di kampung Nibuang bersumpah. Kadang mereka masih mendengar jeritan samar dari rumah tua Angku Angge Garang, seolah rohnya tak pernah tenang. Kampung itu dipenuhi cerita tentang Ujang, anak kecil yang mati tragis, dan Angku Angge Garang, kerabat yang membayar dosanya dengan cara mengerikan. Ada yang bilang, di malam-malam tertentu, ketika pesawat melintas di langit kampung Nibuang, bayangan seorang anak kecil terlihat di antara awan, tersenyum sambil mengendalikan pesawat. Dia menepati janjinya kepada Ama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Henry Nova, penulis asal Sumatera Barat. Waduh, Bang Henry nih ya. Dan bagaimana pada kesempatan kali ini, sudah 2 kali berarti Bang Henry, dan kali ini kisahnya langsung dari tanah kelahiran, dari pesisir selatan Sumatera Barat. Dan ini adalah based on true story teman-teman ya, kisah nyata yang mana nama dan lainnya sudah banyak yang disamarkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tertentu ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini terharu banget ya, bagaimana seorang anak kecil ya menjadi sasaran pelampiasan hanya karena emosi sesaat. Dan ini mengerikan banget nih jenis santet ini ya, karena mengincar organ dalam dan juga saluran, lebih ke saluran pencernaan, karena si Ujang ini nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, sehingga perutnya tuh kayak kembung ya, membesar, badannya kurus, mukanya cekung tapi membesar. Tapi di sini bagaimana akhirnya karma mencari jalannya sendiri.
Angku Angge Garang akhirnya mengalami apa yang dialami oleh Ujang. Waduh, ini ngeri banget ya. Dan di sini bagaimana kisahnya nih mengambil setting di masa lalu ya, masih ada kegiatan ABRI masuk desa segala macem ya kan. Jadi memang saat-saat seperti itu masih ada tuh, saya masih ingat tuh ABRI masuk desa ya. Zaman dulu ada tuh kayak itu, kayak KUD, Koperasi Desa ya. Dan ini luar biasa sekali, Bang Hendri, saya suka nih kisah-kisah mengangkat apa namanya daerah, kayak apa namanya kisah nyata di daerah masing-masing. Jadi untuk menambah wawasan kita juga. Dahsyat banget santetnya, tapi bukan berarti harus dicontoh untuk yang tidak baiknya teman-teman ya. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan. Sekali lagi terima kasih Bang Henry atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk teman-teman bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.